Jadi air tenang itu bukan berarti itu landai, tidak, tapi air tenang itu menandakan bahwa di area tersebut ada aliran yang cukup deras, alirannya ke tengah. Oke, perlu kita sampaikan bahwa untuk Pantai Drini itu ada beberapa kawasan yang tentunya harus diwaspadai. Tentunya di jalur kapal Pantai Drini sebelah barat itu ada jalur rip current, dan jalur rip current tersebut merupakan arus balik yang berbentuk akibat arus datang tegak lurus garis pantai dan menemui garis pantai yang melengkung. Rip current itu biasanya ditandai dengan adanya jeda di antara barisan gelombang pecah, jadi diantaranya harus kita waspadai, terutama pada jalur-jalur rip current ataupun jalur arus balik. Peristiwa itu bermula pada Senin 27 Januari 2025. Sebanyak 261 siswa rombongan kelas 7 dan kelas 8 SMPN 7 Kota Mojokerto berangkat ke Pantai Drini, Yogyakarta untuk melakukan kegiatan Altiklas. Dengan didampingi 16 guru, rombongan siswa itu bertolak dari Kota Mojokerto menuju Pantai Drini menggunakan 5 bus. Setelah tiba di lokasi pada keesokan harinya, para siswa langsung bergegas ke pantai untuk berenang. Disinilah peristiwa itu terjadi. Saat sedang bermain di area palung, sebanyak 13 siswa terseret ombak. Saksi mata melaporkan kejadian tersebut kepada tim SAR yang kemudian berhasil menyelamatkan 9 siswa. Saat itu masih ada 4 siswa yang belum ditemukan. Naasnya 3 di antaranya baru ditemukan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Sedangkan 1 siswa lainnya belum ditemukan hingga Selasa 28 Januari 2025 sore. Sekretaris SAR Satelitmas Wilayah 2 Pantai Baron, Surestianto mengatakan sebanyak 13 siswa terseret ombak di jalur kapal atau rip current. Posisi 3 jenazah korban kecelakaan di Pantai Drini ditemukan menumpuk dan tertahan dam alami di sekitar lokasi kejadian. Setelah ditemukan, ketiga jenazah diangkut satu persatu ke daratan secara estafet. Setelah itu, tim SAR meminta bantuan dari siswa SMPN 7 Mojokerto lainnya untuk mengidentifikasi korban. Adapun 3 siswa SMPN 7 Mojokerto yang tewas itu adalah Alfian Aditya Pratama, Malven Yusuf Adi Dilaga, dan Bayaki F. Sedangkan 1 siswa lainnya yang belum ditemukan itu adalah Rifki Yuda Pratama. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan rombongan Altiklas SMPN 7 Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa 28 Januari 2025. Menumpang 5 bus, para siswa tiba di SMPN 7 Kota Mojokerto pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan iring-iringan patwal polisi. Terlihat para keluarga telah memadati sekolah sebelum pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat rombongan tiba, pelukan dan tangis keluarga pecah ketika bertemu langsung dengan anak-anak mereka. Setibanya di sekolah, para siswa diminta masuk ke sekolah untuk berdoa bersama. Kemudian para siswa diserahkan ke keluarga masing-masing untuk kembali ke rumah. Liburan jadi petaka. Orang tua siswa SMP Negeri 7 Mojokerto ini tak menyangka liburan dengan berwisata di pantai berujung duka. Tangis orang tua siswa ini pecah ketika mengetahui kabar anak mereka tenggelam saat berlibur di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta yang menyebabkan 3 orang tewas dan 1 lainnya hilang. Atas kejadian ini, PJ Wali Kota Mojokerto akan mengevaluasi program kegiatan siswa di luar sekolah. Pihaknya akan menghentikan sementara seluruh kegiatan siswa di luar sekolah. Ke depan, hari ini juga kami perintahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto agar mengumpulkan seluruh kepala sekolah, baik SMP maupun SD, sekali lagi untuk kegiatan outing class akan kita evaluasi dan untuk sementara waktu akan kita hentikan sampai kita tahu betul apa penyebab kejadian yang terjadi pada hari ini.
Sementara hingga kini, proses pencarian satu korban siswa SMP Negeri 7 Mojokerto yang hanyut terseret ombak di Pantai Drini masih terus dilakukan dengan memperluas fokus pencarian. Dari sebelumnya hanya di sekitar area TKP, pencarian kini melebar hingga 100 meter dari lokasi kejadian. Namun, upaya pencarian terkendala kuatnya arus di bawah laut. Kita berhasil mengangkat 3 ikan menggunakan alat selam, tapi untuk sore hari ini kita hanya mencari di permukaan karena arus laut yang di bawah itu cukup kuat. Jadi untuk sore hari ini kita tidak menggunakan alat selam, tapi kita menggunakan snorkeling. Kita turunkan 13 personel dan untuk area pencarian kita perluas daripada tadi pagi. Kalau tadi pagi hanya seputaran TKP kurang lebih 20 hingga 30 meter, sekarang mencapai 50 meter hingga lebih. Nanti akan kita coba hasilnya seperti apa. Kalau kejadian kemarin memang sangat berhubungan dengan sekarang. Sangat sekali berhubungan karena kemarin itu kronologisnya belasan siswa tersebut sebenarnya sudah bermain di sebelah timur, tapi pas posisi surut sehingga tidak ada air dan belasan siswa tersebut mengarah yang ada airnya, dan kebetulan di situ adalah jalur rip current yang sudah kita sampaikan tadi dan merupakan jalur keluar masuk kapal. Jadi sangat berbahaya sekali. Sekali ada ombak besar, ada korban yang masuk ke jalur rip current akan terseret arus ke tengah yang cukup kuat. Untuk bagi wisatawan yang awam ini, cara menandainya seperti apa? Perlu diketahui juga untuk jalur rip current sebenarnya hindari air yang tenang di antara kanan kiri air yang ada gelombangnya. Jadi air tenang itu bukan berarti itu landai, tidak, tapi air tenang itu menandakan bahwa di area tersebut ada aliran yang cukup deras alirannya ke tengah untuk arus lautnya.